Oke, selamat datang di screening saham. Lama kita tidak ketemu. Kita langsung saja melakukan screening saham yang sedang diakumulasi ya. Bagaimana rumusnya ini ya, Bapak Ibu silakan dicatat. Saya gunakan volume MA5 ya, lebih dari 0,9, volume MA20, volume MA20 lebih dari juga volume MA100, volume hari perdagangan hari ini lebih tinggi dari hari kemarin, volume MA5 juga MA20 ini mengulang ya. Kalau mengulang kita dilihat saja. Kemudian market cap-nya yang 500 miliar lah yang lebih ya. Foreign flow-nya 0,5 0,8 lebih dari yang kemarin kita lakukan screening. Didapatlah saham-sahamnya baik saham-saham fundamental maupun saham gorengan muncul ya. Kita lihat terus terang kita coba di fundamental dulu ya. Pertama BMRI ya. Kalau kita buka BMRI kita lihat dari segi asing dulu ya, bandarnya dulu ya. BMRI Bollinger Band-nya di di sini ya. Kemarin sempat di luar dua kali standar deviasi. Pergerakan asing mengarah ke bawah ya. Yang tadinya tinggi sekarang tinggal 11 triliun ya. Kemudian volume memang agak di atas rata-rata ya. Tetapi asing ya, asing di sini, asing kalau Bapak Ibu lihat asing di sini, ini asingnya. Asingnya merah ya. Kemudian bandarnya masuk sedikit seperti itu. Untuk itu kita coba cek juga di trading view ya. Di trading view bagaimana untuk BMRI? Apakah kita juga boleh ikutan ambil ya? BMRI Bollinger Band-nya kemarin memang ya. Secara Bollinger Band sudah dibilang murah, RSI-nya low ya, rendah. Kemudian indikator sinyalnya beli ya, tapi agak jangka panjang ya, seperti itu. Namun kalau untuk trading ya sebaiknya ada trend line-nya ya. Kita trading sekarang menggunakan trend line ya, pengaturan di trend line-nya. Breakout trend line artinya kita cocok untuk trading jangka pendek ya, seperti itu aja. Jadi untuk investing silakan, untuk trading masih belum, mengingat bandarnya juga sebenarnya ya asing keluar banyak, bandarnya juga nampaknya ya, asing dan bandar ini kompak, artinya apa? Saham ini murni di bandari asing ya, seperti itu. Oke, demikian untuk BMRI. Berikutnya kita coba ke era ya. Era ini ada akumulasi juga. Coba kita lihat di era. Langsung saja kita buka era. Era ini saham turun kemarin ya. Breakdown. Volume penjualan juga meningkat. Masih hati-hati, takutnya masih ada lanjutan. Di sini asing juga keluar. Bandar Bandarnya juga keluar banyak. Secara Bollinger Band, rata-rata di garis biru, garis hijau bawah itu minus dua kali standar deviasi rata-rata. Sebenarnya tergolong murah untuk investing. Tapi untuk trading, kita coba cek di era. Review memang baik karena kemurahan ini ya. Kalau Bollinger Band untuk investing, karena apa? RSI-nya juga di 14 ya. Tetapi untuk trading sekali lagi kita mencoba breakout aja ya, menunggu saham ini mampu breakout. Mungkin ya untuk trading masih sabar aja dulu ya, seperti itu.
Oke, berikutnya dari hasil screening kita, ini kayaknya banyak yang saham non fundamental ya. Coba cek di Mapa ya. Mapa siapa yang bermain di Mapa? Asing juga keluar ya, walaupun Mapa ada tarikan di hampir di dekat penutupan, pergerakan asing juga meningkat sebenarnya ya. Tetapi 3 hari terakhir asing kompak juga keluar, bandarnya juga keluar ya seperti itu. Kalau bandarnya keluar sulit juga ya. Namun ya perdagangan kemarin walaupun merah asing dan bandarnya ada tarikan ya. Ini bisa narik sampai 5% kalau beli di bawah kemarin ya seperti itu. Ini pergerakan asingnya masih menanjak ya sebenarnya 3 hari kemarin aja ini mulai turun. Coba kita lihat dari segi trading view di Mapa. Mapa sama ya, Mapa Bollinger Band-nya malah murah dia bilang ya. Kalau murah waktunya investasi ya jangka panjang. Tetapi kita kan trading ya. Kalau trading itu kita usahakan breakout dulu. Kalau gagal dia breakout, jadi kita enggak trading lagi atau tetap sabar aja. Kalau dia masih sideways terus sampai dia menyentuh nanti trading line kita, baru boleh kita ambil ya seperti itu. Oke, dari screening rasanya ya saham-saham yang kita cek ini yang fundamentalnya kurang menarik ya. Kita coba ke yang baru-baru ini Dewa ya. Dewa sepertinya di screeningnya menarik ya. Eh, Bagaimana pergerakannya Dewa? Wah, dari ini Dewa Bollinger Band-nya hati-hati ya. Di atas 2 kali standar deviasi. Seperti itu. Asing 4 hari kedatangan masuk. Nah, tapi yang tidak enak hati-hati di Dewa adalah bandar sudah mulai keluar. Sebentar ya, kita pause dulu ya. Oke, jadi kalau kita ketemu saham seperti ini ya, ya bukan mengecilkan hati, bisa juga naik, tetapi kita lebih hati-hati di sini karena sudah kemahalan dari standar deviasi rata-ratanya ini rata-rata di atas ini 2 kali standar deviasinya ya. Kemudian volume juga nggak ada yang signifikan dari volume. Asing memang masuk, tetapi bandarnya ini keluar. Jadi hati-hati. Kalau kita lihat dari trading view untuk Dewa, nah di Dewa dari segi trend line-nya memang ya kemarin mampu breakout. Kalau dari segi Bollinger Band yang murah itu kemarin Selasa ya 11 Februari. Ini ada pemberitahuan buy. Tetapi ya itu tadi ya pertimbangan kita RSI-nya juga sudah mulai mahal ya. Jadi kalaupun mau cari saham-saham yang trend line-nya breakout itu juga pertimbangkan dilihat dari RSI-nya ya seperti itu. Cukup tinggi resikonya jika masuk sekarang takutnya ada aksi profit taking ya seperti itu. Walaupun ini secara trendline ya kena ngambil di pucuk ya trendline-nya ya breakout ya kalau tradingnya kemarin mampu breakout
jualan cepat. Jadinya seperti itu. Oke ya, kita kalau dari saham-saham screening sepertinya kurang juga ya, kurang dapat banyak ya. Kalau kita coba aja langsung dilihat dari saham yang agak aktif ya, Indi ya. Indi kemarin hampir aktif. RSI-nya murah, Indi ya. Ini kan dari sini memang dia kena garis downtrend ya. Ini ya, di sini batas pembelian kita. Kalau kemarin ya breakout ya. Yang ini indikator Bollinger Band masuk, kemudian jual. Sekarang Bollinger Band-nya mungkin sudah murah lagi ya. Bollinger Band ini kalau kita lihat di sini di Indi, ya Bollinger Band-nya dua kali standar rata-ratanya di bawah ya, ada pantulan, asing mulai ada masuk, kemudian bandar juga masuk kecil ya, seperti itu. Tapi yang jelas ya, di Indi ini menarik. Sahamnya kan memang terbawa turun, tetapi bandar bandar besarnya yang ini ya, yang pernah masuk ini belum keluar. Dia malah ada beberapa kali masuk. Jadi saya rasa di Indi secara bandarmologi ini akan mampu ya, akan mampu mantul kembali ya seperti itu. Ya amannya bagaimana amannya kita tunggu dia breakout dari trendline-nya nih. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading ya di standby kan ya, itu sakitnya trading itu seperti itu. Jangan lepas dari pemantauan. Berikutnya langsung saja kita ke Antam ya. Antam ini apakah sudah mahal ya atau masih bisa dibeli? Karena dia sudah mampu breakout dari sini. Jadi seperti itu. Breakout trendline. Ya kalau sudah kejauhan jangan dipaksakan. Nah jadi gini ya. Untuk buy on breakout trendline bagus. Beli saat harga murah juga bagus. Ini kan beli pada saat harga di bawah dua kali standar deviasi dari rata-rata. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih bisa dibawa turun. Jadi ini sebagai pengingat saja ya seperti itu. Untuk trendline-nya breakout di sini ya. Ini saya juga hanya mengamati, belum ambil karena belakangan ini memang lagi sibuk juga ya, tidak mengamati chart ya seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu target jual ditandain aja di eh, aplikasinya Antam misal Antam kalau mampu breakout di 1435 kita gas ya. Memang breakout horizontal juga di sini, tapi kita gunakan breakout yang eh, trendline otomatis dengan kemiringan satu ya, seperti itu. 45 derajat ini ya kemiringannya. Nanti kalau dia tanda jual ya breakdown dari garis ini ya, seperti itu. Oke, tidak usah kecewa, masih ada saham yang lain, misal di TIN kemarin ya cukup aktif juga. Coba kita lihat. Nah, saya lebih tertarik disclaimer di TIN ya. Trendline-nya baru aja di breakout. Jadi seperti itu di TIN. Coba kita lihat secara bandarmologi ya di TIN. Breakout, breakout. Tapi kita lihat bandarnya juga. Ya bandar memang di TIN ini 3 hari asing juga masuk ya. Pergerakan bandar, bandar volume 3 hari juga masuk. Saya rasa masih menarik di TIN ditambah lagi secara Bollinger Band
dia menembus dari rata-rata perdagangan 20 hari. Ya, paling tidak targetnya di 2 kali rata-rata. Oke, siap baru dapat satu saham ya. Seperti itu ya, memang screening manual ini seperti itu. Kalau screeningnya otomatis kita cek kembali kurang menarik. Jadi manual manual aja ya di Teams. Tim kita kunci dulu ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di sektor apa ya? L-SIP ya, L-SIP ini CPO-nya yang lumayan kalau bergerak aktif itu bagus. CPO sabar dulu, kita coba menunggu breakout-nya ya. Bollinger Band memang sudah lama belinya di sini ya, tetapi kemarin breakdown trendline ya. Jadi perlu dipantau juga. Sekarang kalau breakout nanti ya di 1100 boleh untuk ditradingkan ya seperti itu. Di sektor rokok, WIM, kemarin ada pergerakan. Ya, benar ya. Di WIM ini ada pergerakan. Sebelumnya sudah murah ya. Bollinger Band-nya murah, banyak sekali sinyal untuk buy ya. Tetapi yang benar-benar mampu breakout itu kemarin ya. Ketika harganya di berapa ini ya? 640. Sekarang RSI-nya menuju atas ya. Ya, masih bisa lanjut naik ya. Disclaimer, WIM masih bisa lanjut naik sampai ya ada pemberitahuan ini ya. RSI-nya kalau udah kemahalan ya, seperti itu. Ini WIM breakout trendline ya. Trendline-nya ini ya, trendline-nya kalau kita lihat. Harusnya dia masih turun tapi sudah patah tren ya, seperti itu. Oke, dua ya, dapat TIN dan WIM. Sektor apa lagi ya kemarin aktif? Kalau kita mencoba di sektor perbankan, sebenarnya yang menarik itu di BRIS. Coba kita lihat BRIS apakah masih menarik. Ya, dari BRIS itu breakoutnya sejak 15 Januari ya. Bollinger Band-nya bertepatan juga buy. Jadi seperti itu. Bollinger Band-nya exit di sini sudah kemahalan ya. SS jangan dulu lah ya. Apalagi sudah ada tanda SSS ini, SS sudah kemahalan ya. Ya paling ya kita tunggu sekali lagi. Jadi jangan kapok ya. Menurut saya dari beberapa saham kalau mampu dia breakout trendline kayaknya masih bisa berkembang ya. Seperti itu. Jadi kapan nih yang Big Bang, Big Bang BBRI, kapan nih breakout? Dikatakan breakout kapan ya? Jadi sabar ya. Nih kalau kita lihat trend line-nya kalau masih sideways di bawah, tunggu aja di sini ya. Beberapa kali atau malah besok atau lusa pedagang. Ini udah kena Bollinger ya di BBRI. Breakoutnya tunggulah ya. Berikutnya BBNI. BBNI. Bollinger Band-nya kena juga kemarin ya. Murah artinya murah tapi masih bisa turun. Untuk trading belum. BBCA. BBCA murah ya tandanya LL ini tapi juga ada yang nggak jalan ya. Trendline-nya belum ya, sabar ya. Misalnya masih sideways terus, tunggu di perdagangan sekitar 6 Maret ya, kalau sideways. Atau nanti ditunggu aja, kalau breakout trendline ini sangat menarik ya, seperti itu. Oke, untuk kali ini pembahasan kita sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.